selamat datang di channel Mikaela ID. Kemajuan teknologi memang menyenangkan untuk diikuti. Terlebih, munculnya teknologi terbaru yang acap kali memudahkan manusia dalam menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang harus segera diselesaikan. Tentunya sangat beruntung sekali kita dapat merasakan era modern seperti sekarang ini. Tapi jika kita kembali ke era 90-an, masih ingatkah kalian jika dahulu belum ada teknologi yang dirasa begitu memukau? Tetapi mengapa kita bisa menikmatinya dengan baik? Bahkan di masa itu kita tidak memikirkan hal-hal yang seharusnya kita tidak perlu pikirkan. Masa di mana kebahagiaan diri menjadi faktor utama, seperti berkumpul dan bermain dengan permainan-permainan tradisional yang cukup seru dan menyenangkan. Namun sayangnya seiring perkembangan zaman, permainan tradisional mulai terlupakan. Maraknya penggunaan gadget menjadikan anak-anak lupa akan permainan tradisional khas Indonesia yang dulu sering dimainkan. Nah, untuk mengenang kembali permainan-permainan seru khas anak Indonesia era 90-an yang pernah populer di zamannya, mari kita simak video berikut ini agar masa-masa membahagiakan kala itu tak terlupakan dan bisa dilihat anak-anak di zaman modern ini. Tapi sebelum menuju ke inti video, sempatin sedikit waktu untuk tekan like dan jangan sungkan untuk subscribe channel ini. Juga tekan loncengnya supaya kalian tahu video terbaru dari Mikaela ID. Berikut 10 permainan era 90-an yang tak lagi dimainkan oleh anak-anak modern. Lompat tali. Permainan sederhana yang terbuat dari karet gelang yang digabung-gabungkan ini dulunya sangat populer di kalangan anak-anak. Permainan ini juga sering dilakukan oleh mereka anak perempuan. Namun tak menutup kemungkinan juga mereka anak laki-laki ikut andil dalam permainan ini. Cara bermainnya pun cukup mudah dan minimal dimainkan oleh 3 orang. Buat kamu yang memiliki skill melompat yang baik, pasti tidak akan kesulitan untuk melompati tali yang diayunkan. Kelereng. Dari sekian banyak permainan anak-anak yang hits di era jadul, kelereng adalah salah satu permainan yang cukup digemari oleh sebagian besar anak laki-laki. Jenis-jenis permainannya pun sangat beragam dan berbeda-beda peraturan. Umumnya, anak-anak bermain kelereng dengan jenis lingkaran. Semua kelereng yang dimainkan disimpan di dalam lingkaran. Selain faktor keberuntungan, cuma orang dengan konsentrasi tinggi yang bisa memenangkan permainan ini. Pasalnya, mereka harus membidik dengan jitu kelereng lawan dengan kelereng mereka. Apalagi saat jentikan jemari menghantam kelereng lawan dan terpental keluar dari lingkaran, maka saat itu kamu pasti merasa sudah memenangkan sebuah pertandingan akbar. Bentengan. Permainan tanpa biaya dan cukup sederhana namun sangat seru dan bikin bahagia adalah bentengan. Ya, permainan ini dimainkan dengan membuat sebuah kelompok yang terdiri dari 4-8 anak dan mereka memilih markas masing-masing berupa batang pohon atau tiang. Menariknya, setiap benteng harus mereka jaga dari sentuhan lawan. Dan apabila ada anggota kelompok yang tertangkap atau tersentuh, akan dijadikan tawanan dan diletakkan di samping markas. Jika kelompoknya berhasil menyentuh anggota kelompoknya yang menjadi tawanan, maka dia bebas. Biasanya ada 1 orang yang khusus menjaga markas. Apalagi jika pilar kita disentuh lawan, maka tim kita dinyatakan kalah. Ular naga panjang. Permainan ini bisa dimainkan lebih dari 7 orang. Cara bermainnya pun mudah. Pertama, tentukan 2 orang siapa yang menjadi penjaganya. Sisanya berjalan melewati penjaga. Agar permainan lebih adil, tentukan penjaga dengan cara home pimpa. Setelah penjaga sudah ditentukan, maka sisa orangnya harus berbaris dan menaruh tangan di pundak teman yang di depannya. Setelah itu, melingkar melewati penjaga sambil menyanyikan lagu ular naga panjangnya sampai selesai. Ketika nyanyian sudah selesai, saatnya penjaga menangkap 1 orang. 1 orang yang tertangkap harus keluar dari barisan. Egrang. Egrang merupakan salah satu permainan era 90-an yang tidak mudah untuk dimainkan. Hanya orang-orang yang cukup terampil dan sudah terbiasa menjaga keseimbangan yang bisa memainkannya. Permainan ini terbuat dari 2 tongkat panjang yang bagian tengahnya diberi pembatas.
Cara memainkannya sebenarnya cukup mudah, namun kembali lagi kita harus memiliki keseimbangan agar saat naik ke atas pijakan pada egrang supaya kita tidak jatuh. Biasanya siapa yang jatuh akan diberikan sebuah hukuman dalam permainan ini. Permainan ini juga mengajarkan kita untuk memupuk keberanian, mengasah kemampuan keseimbangan tubuh, serta koordinasi tangan dan kaki. Petak umpet. Permainan yang dimulai dari home pimpa ini sangat seru, di mana dia yang kalah saat home pimpa maka akan menjadi kucing dan mencari teman-temannya yang bersembunyi. Permainan ini dilakukan dengan menghadap ke tembok, pohon, atau apa saja supaya dia tidak melihat teman-temannya yang bergerak. Saat teman-teman bersembunyi, si penjaga ini pun harus mencari dan jika menemukan temannya, ia akan menyebutkan nama temannya sambil menyentuh inglo, bon, atau hong. Biasanya permainan ini akan berakhir ketika semua peserta berhasil ditemukan dari tempat persembunyian. Layang-layang. Mainan favorit anak laki-laki ini terbuat dari kertas minyak dan kerangka bambu, lalu disambungkan dengan tali benang untuk mengendalikan layangan. Bermain layang-layang sendiri terasa kurang menyenangkan. Oleh karenanya, seringkali permainan ini diikuti banyak orang dan saling beradu layang-layang di udara. Menariknya, ketika layang-layang putus, maka beramai-ramai semuanya akan mengejar layang-layang tersebut. Siapa yang mendapatkan layang-layang yang jatuh, secara otomatis layang-layang tersebut menjadi miliknya. Meriam bambu. Permainan tradisional yang sering dijumpai pada anak-anak pedesaan ini biasanya banyak muncul pada saat Ramadan tiba. Dalam permainan ini, anak-anak akan mencari bambu di hutan maupun pekarangan yang kemudian dibuat lubang di beberapa bagian. Untuk menghasilkan bunyi, biasanya menggunakan karbit ataupun minyak tanah. Karena permainan ini menimbulkan kebisingan bagi beberapa orang yang berada di sekitarnya, tidak jarang anak-anak yang bermain dimarahi oleh orang dewasa yang membuat mereka kocar-kacir berlarian. Engklek. Engklek bisa dimainkan oleh perempuan maupun laki-laki. Bisa dimainkan hanya 2 orang saja atau maksimal 5 orang. Karena harus menunggu giliran untuk memainkan ini. Jadi, jika terlalu banyak orang yang memainkannya, permainan akan terkesan membosankan karena menunggu terlalu lama. Untuk cara memainkannya dengan menggambar kotak-kotak di lantai menggunakan kapur atau pecahan bata. Jumlah kotak yang digambar ada 9, yaitu 3 kotak horizontal disambung dengan 3 kotak vertikal, lalu tambah 1 kotak di atasnya dan 2 di horizontal. Setiap pemain akan melompati kotak-kotak tersebut secara bergiliran. Melompatnya pun harus dengan 1 kaki. Jika terjatuh, maka pemain harus menandai kotak terakhir dengan menaruh bata. Gatrik. Gatrik merupakan salah satu permainan tradisional zaman dulu yang cukup populer di Nusantara. Permainan tradisional satu ini menggunakan 2 batang bambu yang tipis dan berukuran 30 cm dan 15 cm. kita kali ini. Kemudian jangan lupa tekan tombol subscribe dan juga like. Dan sampai jumpa kembali.